Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita mau ngebahas soal matematika di topik logaritma dan eksponensial. Jadi topik logaritma dan eksponensial yang di sini saya ambil dari buku kalian Pure 3 Chapter 5 sebagai persiapan quiz kalian guys ya. Nah ini soalnya kalian boleh download, soalnya di kolom di deskripsi di bawah kalian boleh klik linknya dan boleh print terlebih dahulu ya. Soalnya nggak banyak, jadi harusnya konten ini nggak terlalu lama guys ya. Jadi hanya ada 2 nomor. Kita akan langsung lihat pembahasannya dari yang nomor pertama. Oke, a metabolic rate of mammals ya M and their body mass B are thought to obey a power law in the form M equals to A B power of K gitu ya. Nah, ini kamu bisa tulis persamaannya kayak yang tertulis di soal. Ada datanya, ada tabelnya, data on 4 species of mammal are given in the table. Ini kamu diminta draw a table of logaritma. Log ya, log M dan log B, seperti itu. Nah, di sini pertama kamu harus hitung ya. Jadi, saya tulis lognya. Nah, ini kamu hitung, saya sudah bantu tampilkan ya. Jadi, pertama-tama, kamu hitung lognya terlebih dahulu, ya. Input aja di kalkulator. Saya tulis 3 decimal, ya. 3 decimal places. Terus, kamu plot, guys. Ya, draw a table. Ini yang A. A yang ini udah dapat ya. Ini jawaban untuk yang A sudah dapat ya, mudah sekali. Nah, untuk yang B kamu kan perlu plot. Nah, plotnya ini using the table ya, using the value from the table kan. Nah, B itu kita hitung ya, kita masukin. Nah, yang menjadi x-aksis itu adalah log B guys ya. Kenapa log B? Karena B-nya itu merupakan faktor mass ya, faktor yang mempengaruhi metabolic rate itu yang mass gitu ya. Kalau formulanya seperti ini ya, M sama dengan A kali B pangkat K. Jadi kalau B-nya diubah-ubah, pengaruh ke nilai mass-nya seperti itu ya. Jadi yang log B ini dianggap yang X ya, yang variabel X-nya. Artinya variabel yang diubah-ubah. Nah, kalau yang log M itu yang Y-nya. Nah, angka-angka ini kamu plot aja, dan di sini saya memang menggambarnya dengan bantuan Microsoft Excel. Ya, saya gambarkan garisnya, saya plot titiknya, dan jadi yang ini log M, ya, dan yang ini adalah log B-nya, guys, ya, untuk sumbu X-nya, seperti ini. Nah, ini bagian yang B-nya, sudah dapat ya, garisnya seperti ini. Draw a line of best fit. Nah, cuma di Excel itu memang ada fiturnya itu kita bisa melihat persamaannya. Ya, ini. Nah, dan nanti kita akan bahas juga bagaimana cara mendapatkan angka ini. Ya, karena kalau di fitur Excel kan kita tinggal klik aja, ntar keluar equation-nya. Nah, ini saya akan ajarin, dan kayaknya memang kamu di konten ini nih belajar soalnya bagaimana cara menghitungnya gitu. Nah, kita lihat ya, bagian yang C ya. Use your graph to estimate the value of A and K ya. Jadi, kita lihat persamaannya. A kali B pangkat K, ini kita kasih log kanan dan kirinya ya. Jadi, log M sama dengan, nah ini kan log A kamu kali B pangkat K. Ya, seperti ini. Berarti log M sama dengan log A ditambah ya. Jadi, kalau ininya kali, ya kita tambah. Jadi, log B pangkat K. Nah, lanjut ya guys ya. Jadi yang di sini log M sama dengan log A tambah, nah ini pakai sifat log, semoga masih ingat ya, di review kembali, ini jadi K kali log B guys. Nah, tentunya harusnya kalian masih ingat guys, format persamaan garis ya. Jadi format paling umum ya, general format equation of line adalah apa guys? Yes, equation line itu Y sama dengan MX plus C. Jadi ini disebut Y, ya. Terus yang disebut M yang mana, guys? Ya, ini C-nya, nanti ini yang disebut M-nya yang K, dan ini X-nya. Kok tahu? Kok saya tahu? Ya, ini tadi X itu kan yang log B. Ini X ya. Terus yang Y-nya itu kan log M. Nah, ini udah ketahuan nih ya, yang Y-nya. Berarti yang C-nya itu ya log A itu sendiri ya. Dan M, gradient itu adalah yang si K itu sendiri ya. Jadi formatnya kita samain seperti ini. Nah, oke ya guys ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita dari sinilah akan kita bahas cara mencarinya guys ya. Saya pindah dulu ke slide berikutnya. Jadi di slide ini saya akan coba tulis lagi ya guys ya. Tadi persamaannya adalah log, ya, ini saya keluarin dulu. Log M sama dengan log A tambah K kali log B. Ya, biar ini nggak lupa aja. Ini saya salin dulu. Jadi ini Y sama dengan C tambah M kalikan X-nya. Nah, terus kita lihat M-nya kan sama dengan K.
Kalau di Excel, nah ini saya tulis ya, M, K. Ya, kan ditanya di soal kan K, ya nilainya kan sama dengan M, which is kalau di Excel, ya 0,7286. Ini kan dari si Excel, maksudnya dari program. Tapi kan tentu kalian waktu kuis nggak mungkin pakai program, ya dong. Berarti kan kamu harus ngitung gradiennya manual. Ini gradien. Nah, gimana cara ngitung gradien? Kalau pakai manual, ya delta Y per delta X. Ya, ingat titik ini boleh dan titik yang ini boleh. Terus kamu cari gradiennya. Lah, gimana? Jadi ini kamu lihat, mesti balik lagi ke part sebelumnya ya. Kamu cari ya 3,041 kurangi 0,278. Nah, ini delta X-nya atau selisihnya. Saya ambil itu titik yang paling ujung kalau nggak salah. Ya, min 0,204. Saya ambil titik-titik itu yang paling ujung. Maksudnya titik paling ujung itu yang ini, guys. Nih, saya ambil titik yang ini. Yang ini saya ambil, dan titik yang ini saya ambil. Gitu. Ya. Apakah harus yang itu? Sebenarnya enggak sih. Jadi biar ini kalian boleh pilih sebenarnya salah satu. Ini kan pendekatan aja. Jadi nanti gradiennya saya dapetin 0,7368. Nah, ini yang cara manualnya. Ya, tapi kan ya mendekati lah ya. 0,736, yang ini 0,728 ya, beda-beda tipis lah ya. Ini nggak apa-apa lah, masih masih boleh lah ya. Kan nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai kalkulator program seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat nilai K-nya, which is the gradient. Sekarang kita mau cari nilai C. Sorry, bukan, nilai A maksudnya. Ya. Nah, caranya ya kita samain. Log A akan sama dengan C-nya. Ya. Tadi kan kita udah samain K sama dengan M. Apa yang dimaksud dengan C, guys? Nah, perhatikan. C ini yang dimaksud adalah intersection. Kalau, sorry ya, nih. Kalau di Excel 0,13. Ini kalau menurut Excel ya gampang lihat Excel doang. Tapi kalau menurut gimana cara mencarinya manualnya? Nah, ingat, mencarinya ini kalian boleh zoom. Nah, ini kamu lihat di Y intersection-nya ini berapa gitu, ya. Jadi, oh sorry, yang ini belum selesai. Jadi kan tadi log A sama dengan C, ini berarti bahwa A sama dengan 10 pangkat C. Ini basic dari logaritma. Jadi A itu nilainya 10 pangkat 0,13. Ini 1,348, tapi ini pakai cara Excel ya, pakai cara Excel. Nah, ini buat patokan aja. Nah, saya akan ajarin gimana caranya ya. Jadi ini gambar yang ini nih, kamu coba, sorry, pencet. Jadi yang gambar yang ini nih, kamu coba zoom ya. Saya coba zoomin dikit. Kamu cari di mana dia akan berpotongan di sumbu Y-nya. Ini ya, kalau dipanjangin, ini di mana? Nah, ini memang kira-kira. Karena Y itu adalah intersection of Y-axis. Ya guys ya. Jadi, itu memang dikira-kira aja. Nah, kamu boleh kira-kira berapa tuh? Nah, ini anggap aja C-nya ya. Kalau menurut gambar, ya ingat ya, C itu adalah intercept of Y-axis, guys. Ya, jadi ya kamu kira-kira, kamu boleh plot angkanya, let's say 0,2 atau berapa? 0,25 atau 0,1 ya, ini juga boleh. Ini saya anggap 0,2 lah ya. Ini kasar banget sih karena memang grafiknya ini saya nggak zoom sih. Tapi yang penting kamu bisa ya mengetahui caranya. Ini nanti log A sama dengan 0,2, jadi nilai A-nya adalah 10 pangkat 0,2, sehingga nilai A di sini saya dapetin 1,58. Ini adalah cara manual, ya cara melihat dari gambarnya, guys ya. Ya, tidak terlalu akurat memang, tapi rasanya, sorry, menurut saya masih cukup akurat kok ya. Nggak, maksudnya masih bisa dijadikan acuan. Masih oke kok, angkanya nggak terlalu beda jauh lah. Apalagi ini kan caranya, pendekatannya, gambarnya not to scale banget ini. Maksudnya ya, kita nembak-nembak C-nya 0,2. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang penting kalian sudah tahu caranya untuk yang nomor 1. A, B, dan C. Kita akan lanjut ke part bagian D-nya. Di mana part bagian D itu ditanya, using your value A and K, estimate the metabolic rate of mammals with the body mass of 50 kg. Ya udah, tinggal dimasukin ke rumus awalnya aja. A-nya tadi berapa? Ya, ini saya masukin 1,348 ya. Sorry, ini A-nya saya harus ambil yang mana nih? Oh, oke. Untuk konteks yang ini, A-nya saya ambil yang dari Excel, guys. Ya, body mass-nya tadi 50, K-nya itu berarti 0,7286 ya. Jadi mass-nya di sini saya dapetin 2
3,31 kilokalori per day. Ini jawaban untuk yang nomor 1D ya guys ya. Silakan guys, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya, boleh langsung ditanya di WA atau di kolom komentar. Kita akan lanjutkan pembahasannya untuk soal yang kedua. Nah, soal kedua ini, a microbiologist models the population of bacteria dengan persamaan seperti ini guys. Ya, persamaannya tentu dengan domain T harus lebih besar dari 0, karena nggak mungkin T-nya atau time-nya itu negatif. T dalam satuan jam ya, bukan menit dan bukan detik. Kalian baca dengan teliti. Yang ditanya adalah apa nih? Initial numbers. Initial numbers itu artinya adalah jadi initial itu ketika T-nya masih 0. Berarti kita tulis ya, fungsi population dalam waktu itu kan 1000 kurang, ini bentuknya saya coba bagusin lebih dulu ya, 950 per E pangkat setengah T kayak begini. Ketika inisial 0, berarti 1000 potong 950 per E pangkat 0. Nah, 1000 kurang 950, E pangkat 0 itu nilainya adalah 1 guys. Jadi, di sini kita dapetin bahwa waktu mula-mula ini tinggal ya 1000 kurang 950. Jadi ada 50 bakteria. Jadi inisial ini ada 50 bakteria. Bagaimana dengan yang B? Show mathematically that the limiting value for P is 1000 ya. Jadi nilai maksimum dari populasi itu adalah 1000. Nah, ini berarti limiting value ya. Limit value itu berarti T kamu ambil tuh mendekati gede banget ya. Mendekati besar sekali ya, tak hingga. Jadi kita coba masukkan lagi, ini 1000 ke persamaannya aja, 950 per E pangkat, ini kan setengah T. Kamu ambil T-nya berarti kan infinite. Ini besar sekali, makanya berarti ya 1000 dikurang 950 dibagi E pangkat infinite. Di mana E pangkat infinite itu kan artinya besar sekali kan? Nah, ini berarti bahwa 950 dibagi sesuatu yang besar, ini sebetulnya nilainya approaching zero nih ya. Ini mendekati 0. Nilai yang kotak ini nih, nilai yang saya beri kotak ini nilainya approaching zero. Ya. Jadi memang harus kalian coba hitung ya, karena ini E pangkat ini angkanya besar sekali. Ya, ini large number, ya besar sekali, sehingga kalau 950-nya itu nggak ada apa-apanya kalau dibagi itu 0,00000 gitu. Jadi ya ini sebetulnya answer-nya ini 999,999 gitu ya. Karena ini 0,00000 gitu ya. Nah, kayak begini sebenarnya aslinya, tapi nggak berujung, sehingga kamu boleh mendekati ini 1000 ditulisnya. Ya guys ya, ini pembuktiannya untuk yang nomor 2B ya, sebenarnya mirip-mirip limit ya. Kita lanjut ya ke soal terakhir untuk 2C, find the value of T when P is 500. Jadi untuk mencari waktunya, ini memang pakai sedikit log nanti ya. Jadi function time-nya, function population time ini, ya kita tulis lebih dahulu, 950 per, ini berarti gimana nih? E pangkat, ini saya giniin aja. Saya tulis tetap masih sama. 950 E pangkat min setengah T. Kalau ini dia mau 500 doang, berarti kita akan coba cari berapa time-nya kan. Nah, ini kita pindahin ruas aja. Kayak begini. Nah, berarti ini kan berapa nih? 50 per 95 ya. Nggak bisa dipapain lagi nih. Nah, kan mau nyari time, berarti mau nggak mau kita harus pakai yang namanya len. Ya, berarti kamu kasih len E pangkat min setengah T sama dengan len 50 per 95. Efeknya ini jadi min setengah T, ya. Yang ini jadi kalkulator aja, ini len, ya 50 per 95, saya tulis dulu. Nanti time-nya, ini kamu tinggal kali aja, pindahin. Ya. Jadi len nanti ini 50 per 95 dibagi min 1 per 2. Jadi nilai time di sini adalah 1,283
Ini saya dapetin pakai kalkulator guys ya. Silakan guys, mohon dibantu untuk cross check juga jawaban saya. Misalkan kalau ada yang salah, boleh langsung tolong diralat di kolom komentar biar kita bisa sama-sama saling belajar guys. Oke guys, demikian konten pembahasan kali ini untuk tentang topik eksponen dan logaritma. Semoga bisa menjawab atau menjadi latihan buat kalian. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih and bye-bye.